oleh Ketua Kelas Dok Ardan, ya, dipimpin. Ya, Pak. Dok, cium. Belum belajar, mari kita membaca doa, mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila sebelum belajar dan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. dipimpin ke depan oleh Ardan. Tuh, 2, 3. Garuda Pancasila. Sekarang akan belajar tentang coding dan AI. Kita akan mempelajari dari dasar dulu. Kita akan pelajaran berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kamu bermain balon susun? Balok susun apa balok? Balok. Atau Lego? Tentu sangat mengasihkan bermain balok susun dan membentuk model atau benda lain. Namun, tahukah kamu bahwa bermain balok susun merupakan aktivitas berpikir komputasional? Nah, seperti gambar ini, balok atau Lego ya? Ya, Pak. Nah, di sini ada baloknya. Tapi bagaimana cara menyusunnya? Ada tahap-tahapannya. Nah, pertama kan tahapannya punya dulu beli balok dulu atau beli Lego. Nah, disusun sesuai keinginan kita. Ingin bentuk apa? Contohnya bikin bentuk hewan. Berarti sudah ada tata cara membentuk Lego ini menjadi bentuk hewan. Atau yang lebih mudah, atau membentuk persegi panjang atau persegi. Ya. Sangat mengasihkan kalau bermain Lego. Berpikir adalah berpikir secara komputer atau secara bertahap tata caranya. Seperti kita makan mie. Apakah kita langsung makan mie? Tidak. Harus apa dulu? Bikin harus punya mie dulu, beli mie. Terus dibuka dulu. Masa-masa mie dipasak pakai kantong kreseknya dibuka. Terus dibuka gimana? Direbus. Nah, airnya dididihkan dulu, ambil air sama tempat masak mie-nya, lalu dididihkan. Mie-nya lalu dibuka. Terus lalu mie-nya direbus. Bumbunya kemanain? Dipisahkan. Piring naon? Mangkok. Itu adalah tahapan-tahapan membuat mie. Itu adalah berpikir komputasional, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengamati objek dengan membandingkan dan mengelompokkan atau mengurutkan dan menyusun. Selanjutnya, memahami pengertian masalah dan memecahkan masalah. Pasti banyak masalah. Contoh, kita di kelas pasti banyak masalahnya. Bagaimana cara memecahkannya? Contohnya, kelas kita tidak bersih. Banyak sampah. Masalahnya apa yang pertama? Sampahnya. Banyak ada sampah. Karena kenapa banyak sampah? Karena Buang sembarangan. Ada pekerjaannya tidak? Ada. Terus kenapa nggak bersih? Malas. Ya. Terus akan menerapkan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Profil Pancasila berhubungan dengan profil 8 dimensi. 8
Dimensi profil San. Berpikir adalah aktivitas dasar manusia untuk merancang atau mengingat ya, dan membayangkan sesuatu demi menyelesaikan masalah. Lihat gambarnya lagi, apa itu? Lebih besar. Besar. Terus ada apa? Ada lampu. Lampu. Dan kelangap. Berarti lagi berpikir katanya. Ya. Terus dan membayangkan sesuatu demi menyelesaikan masalah. Terus metode berpikir konvensional digagas untuk memudahkan menyelesaikan masalah. Ya. Berarti harus berpikir seperti komputer. Komputer adalah menyelesaikan masalah. Ada kode-kode khusus. Contohnya ada di pramuka, ayat semapurnya. Ayat kode sandi. Nah, itu ada caranya. Itu sama seperti cara berpikir komputasional. Salah satunya metode yang sering digunakan adalah algoritma, sekumpulan instruksi terstruktur untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas hadir dalam setiap kehidupan. Masalah yang pertama, masalah dalam kehidupan jangan jauh dulu di kelas sekolah. Di kelas 2 dulu masalahnya apa? Suka beri fisik, sampah berserakan. Ada yang suka kehilangan pulpen, penghapus, pensil. Ada apa? Pengertian berpikir teh. Menggunakan akal untuk memahami dan mencari solusi masalah. Oh, bagus, tepuk tangan. Kenapa kita berpikir? Ayo, kenapa kita berpikir? Kenapa? Supaya bisa menemukan jawaban, membuat keputusan dan belajar hal baru. Nah, bagus ya. Menemukan Hal baru. hal yang baru. Berpikir kita harus hal-hal yang baru. Bagaimana caranya, metodenya, bagaimana. Contohnya masalah kebersihan, kita tanggung jawab bagaimana. Sudah dikasih tahu, tidak menurut ya, sudah nama. Ya. Selanjutnya adalah apa itu berpikir komputasional. Tadi sudah dijelaskan ya. Ini Cara berpikir langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Cara berpikir Langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, di sini kita akan mengenal berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah yang tadi betul. Ya, memecahkan masalah menggunakan dasar-dasar ilmu komputer. Tahu komputer? Tahu. Laptop tahu? Tahu. HP tahu? Tahu. Coba kalian suka main game. Siapa yang suka main FF? Nah, siapa? Di sana ada tombol-tombol FF ya? Iya. Tombolnya yang maju apa tanpa panahnya ke atas ke bawah? Maju, mundur. Kalau senjata apa namanya? Yang buat senjata, ngeluarin senjata? Hah? Apa? Diganti. Hah? Senjata. Kan ini senjata nembak, FF. Ada tombol-tombol apa aja? Nembak, lari, Loncat, jongkok, keket, bom. Nah, jalan, kan ada langkah-langkahnya. Itu cara berpikir komputer. ada caranya. Mana ke atas, loncat. Mana ke bawah, jongkok. Ya. Ada caranya. Cara-caranya. Nah, ini adalah proses berpikir yang muncul gagasan
di sini ada manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, orang melatih berpikir cara menyelesaikan masalah ya. Masalah lah, bukan masalah mah. Berarti tidak berpikir. Berpikir juga, namanya orang hidup berpikir bagaimana. Ya, selanjutnya memahami tugas yang akan dikerjakan. Ntar Bapak ngasih tugas, instruksinya harus didengarkan sesuai dengan instruksi. Ya, terus keterampilan mengatur waktu, waktu kurang mengerjakan waktu 30 menit harus selesai dengan 30 menit dengan cara berkelompok. Bagaimana cara mengerjakan? Yang satu berpikir tentang masalah ini nomor 1, ini yang ngerjakan nomor 2, ini nomor 3. Jadi cepat selesai, bukan satu orang mengerjakan nomor 1 semuanya mengerjakan nomor 1. Kalau semuanya kerjasama akan cepat selesai. Kan suatu masalah kalau dipecahkan bersama akan selesai atau bisa mencari solusinya. Ya, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan sudah punya urang teh bisa memecahkan masalah tersebut. Pede itu urang teh. Terus pandai berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya Ardan pandai kan berkomunikasi dengan orang lain ya. Kalau mampu suka kenalan banyak orang ya, dari komunikasi banyak ya kenal. Kita main bola kenal, ikut pramuka banyak kalau kita komunikasi baik dan bagus. Kalau komunikasi kita jelek atau bahasanya kasar dengan orang lain akan menimbulkan persahabatan atau permusuhan. Itu masalahnya dari mana? Dari bahasa kita. Bahasa kita itu bisa, kalian sudah bisa memecahkan masalah. Ada masalah anak susah berteman dengan temannya, berarti adalah susah dari cara berbicara kita akan menimbulkan masalah. Berbicara kita baik, sopan santun akan mendapatkan banyak teman. Nah, di sini ada tujuan utama berpikir komputasional ya. Yang pertama adalah kita meningkatkan kemampuan memecahkan masalah atau mengembangkan pendekatan sistem untuk tantangan kompleks. Ya. Selanjutnya adalah mengembangkan solusi, menciptakan solusi yang efektif dan efisien. Contohnya tadi mengerjakan tugas bukan berarti kita mengerjakan nomor 1 semuanya mengerjakan nomor 1, tapi yang lain mengerjakan satu-satu. Kalau 5 soal dikerjakan satu-satu. Nomor 1 Ardan, nomor 1 Tendri, nomor 2 Iya, nomor 4 Jamil, nomor 5 Fitri. Nah, berarti bisa menyelesaikan bersama-sama menyelesaikan Terus memahami teknologi komputasi, mendalami cara kerja sistem digital ya, bisa mengoperasikan sistem digital depannya ya. Contohnya di digital, di sini ada namanya apa ini? Komputer. Ini, yang ini satu lagi ya. Fokus. Terus ada HP. Ya, adalah alat-alat digital. Digunakan dengan baik akan menimbulkan kebaikan. Digunakan dengan jelek akan menimbulkan kejelekan. Nah, di sini kita ada 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, ya. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Terus pengenalan pola, mengenali pola atau tata caranya. Kalau main game pasti ada polanya game kalian ya. Ada polanya tidak? Ya. Main game pasti ada
data atau memprediksi solusi. Contohnya dia FF, main FF. Udah tahu polanya pasti dia menyerang, berarti kita akan Keluar. hah? Keluar. Apa? Oh, pelindung. Harus ada siap. Kalau dia menyerang, kita siap pelindungnya. Sudah bisa memprediksi. Ya. Terus abstraksi, memfokuskan pada detail penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang penting dan yang tidak relevan kan dia abaikan. Terus algoritma selanjutnya, merancang langkah-langkah struktur untuk memecahkan masalah. Sisi adalah memecahkan masalah. Metode dekomposisi adalah sesuatu mencari masalah menjadi bagian ke contohnya teh naon pementasan drama. Contohnya adalah murid kelas 5 mempersiapkan drama dengan membagi tugas, membuat kelengkapan panggung, kostum, mengembangkan cerita dan naskah. Setiap kelompok menangani satu persiapan dibantu orang tua untuk membuat kostum. Nah, jadi persiapan penampilan. Contohnya kemarin kalian 17 Agustus ada yang pakai kostum di bangku dan untuk bisa tampil. Akibat kerjasamanya menjadi penampilannya sangat bagus. Ya. Jadi punya ada kemarin apa saja kostumnya 17 Agustus? Garuda, Kabaya, Peri, Ibu Guru, Pramuka, apalagi? Olahraga di Pak Ustadz dan lain-lain. Ya. Nah, di sini ada pengenalan pola. Lihat di sini pengenalan pola teh naon tadi teh? Pengenalan pola teh mengenali struktur atau ketentuan dalam pola, mengamati persamaan dan perbedaan hubungan masalah dan solusi. Contohnya ini ada namanya segitiga. Di sini ada segitiga. Di sini ada kotak. Di sini ada persegi panjang. Di sini ada lingkaran. Berarti polanya adalah yang di sini adalah segitiga. Yang di sini berapa? Apa? Gambar apa? Hah? Oh, di gambar di sini adalah di lingkaran. Kalau di sini? Ini polanya. Isinya polanya keseluruhan, tapi dipecahkan. Terus ada abstraksi, memfokuskan perhatian pada hal penting dan mengabaikan detail tidak relevan, melatih fokus pada inti permasalahan. Jadi fokus menghemat waktu. Gambarnya pilih anak lagi berpikir memecahkan masalah. Di sini adalah membuat gambar yang kelihatan ada pensil. Di sini gambarnya memecahkan masalah untuk membuat gambar. Saat berbelajar langsung menunjukkan bagian contoh. Kalau contohnya saat belajar langsung menunjukkan bagian dagingnya dan ikan jika hanya itu yang ingin mengabaikan yang lain. Daging ikan, mengabaikan lain. Nah, lagi sapi ge bae, daging ikan. Ya. Terus di sini ada namanya ada algoritma ya. Adalah metode algoritma adalah penyelesaian masalah berupa rangkaian struktur, mengembangkan pemecahan masalah langkah demi langkah dirancang matang terus struktur.
menjadi rumah tidak? Tidak. Tidak. Yes, sure. Ya. Terus di sini adalah melatih kesabaran. Ya pasti sabar melatih, soalnya di sini adalah membuat rumah suatu pemecahan masalah dapat digunakan sebagai contoh lain. Membuat prakarya seperti penguin dari doh. Mengikuti langkah-langkah pembuatannya. Pertama lihat, ada dohnya, ada yang mulai kotak, lalu dibentuk menjadi Bulat. bulat, lalu ada bulat kaki, terus sebagian jadi ini bulat. Dan ini tangannya, lalu ditempelkan ke. Nah ini yang ke lingkaran masuk, lalu menjadi pinguin. Ada langkahnya, tahap-tahapan menjadi pinguin, atau tahap-tahapan secara tadi membuat ada tahapan membuat jadwal piket kelas. Ya, Bapak akan kasih tugas
coba membagi jumlah perempuan dan laki-laki. Laki-lakinya berapa, perempuan berapa, supaya tiap hari adil. Perempuannya tiap hari ada yang 2, ada laki-laki 3 atau 2 ya, 3. Jadwal piket buat tabel. Jadwal piket kelas berdasarkan hasil diskusi. Tentukan jumlah siswa. Hari Senin Jumlah siswanya sebenarnya 24. Lanjut. Senin Ardan, Fajar, Fikri, Fendri, Gina. Selasa Elsa, Nur, Awan, Jafar. Rabu Alia, Fitria, Putri, Iya. Kamis Santia, Silvia, Alfian, Jamil, Karisa. Jumat Ardan, Hafiz, Rifki, Yulia, Salira. Ya, tepuk tangan. Lanjut. Dan manfaat berpikir komputasional bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita bisa memecahkan masalah membuat jadwal. Yang antara lain buat kehidupan sehari adalah bisa memasak dari apa? Masak mie. Kalau yang tidak bisa kan ada tata cara masak mie-nya di belakang gambar mie, didikan berapa, itu ada tata cara. Terus bisa mengatur uang saku. Contoh uang saku kita 100.000 dibagi 5 hari. Berapa berarti sehari? 100.000 dibagi 5 berarti 20.000. Terus ada masalah kebersihan, bagaimana cara membersihkannya di kelasnya supaya cepat bersih ya. Nah, untuk terakhir kita harus bisa memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir komputasional. Dengan baik, suatu masalah bisa dipecahkan dengan baik sesuai dengan cara